Selamat datang di Good Green Equator Channel, sebuah channel tentang destinasi wisata dan indahnya pemandangan alam Indonesia. Video ini adalah lanjutan video saya sebelumnya yang berjudul Bangunan-bangunan indah peninggalan Belanda di Kota Tua Jakarta, part 1. Dalam video part 2 ini, bangunan-bangunan tua indah yang kami liput antara lain Jembatan Kota Intan, Menara Pengawas Pelabuhan Sunda Kelapa dan Museum Bahari, Stasiun Kereta Jakarta Kota, Gedung Museum Bank Mandiri, Gedung Museum Bank Indonesia, dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Selamat menyaksikan. Pada video part 1, bangunan terakhir yang kami sampaikan adalah Gedung Museum Wayang. Untuk memulai video part 2 ini, kami akan mengajak pemirsa melihat jembatan jungkit yang dibangun Belanda yang sekarang bernama Jembatan Kota Intan. Jembatan Kota Intan dibangun tahun 1628 oleh pemerintah Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. Jembatan Kota Intan merupakan jembatan jungkit di mana pada bagian tengahnya dapat dibuka ke atas sehingga perahu dapat lewat di bawah jembatan. Jembatan ini beberapa kali berganti nama, antara lain pernah disebut Engelsburg atau Jembatan Inggris, Bonderpasserburg atau Jembatan Pasar Ayam, dan beberapa nama lainnya. Dari Jembatan Kota Intan, kita menuju ke Menara Pelabuhan Sunda Kelapa dan Museum Bahari. Karena letaknya sekitar 2 km dari area Kota Tua, maka saya menggunakan ojek. Menara Pelabuhan Sunda Kelapa dibangun pada tahun 1839 yang merupakan menara syah bandar untuk mengatur lalu lintas kapal di Pelabuhan Batavia atau Sungai Ciliwung. Dari tahun 1926 hingga 1967 digunakan sebagai menara kontrol dan kantor syah bandar untuk kegiatan pelabuhan dan pasar ikan. Bangunan menara tersebut sampai sekarang masih berdiri kokoh, bahkan pengunjung bisa naik sampai ke ruang paling atas menara. Di samping kiri Menara Pelabuhan Sunda Kelapa terdapat bangunan tua yang sekarang menjadi Museum Bahari. Bangunan Museum Bahari dulunya gudang untuk menyimpan, menyortir, dan mengepak rempah-rempah. Bangunan gudang tersebut dibangun oleh VOC secara bertahap mulai dari tahun 1718 hingga 1774. Dari Museum Bahari, kita lanjut ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Karena dari Museum Bahari jaraknya sekitar 1,5 km, maka kembali saya menggunakan ojek. Pelabuhan Sunda Kelapa mempunyai sejarah panjang, yaitu dari abad ke-5 pada zaman Kerajaan Tarumanegara, di mana pelabuhan ini bernama Sundapura. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikuasai Kerajaan Pajajaran dan berganti nama menjadi Sunda Kelapa. Sampai pertengahan abad ke-19 atau sebelum Belanda membangun Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa masih berfungsi sebagai pelabuhan utama. Saat ini Pelabuhan Sunda Kelapa masih dipakai sebagai pelabuhan untuk kapal-kapal kayu tradisional
yang melayani rute pelayaran antar pulau. Dari Pelabuhan Sunda Kelapa, dengan naik ojek saya kembali ke kawasan Kota Tua Jakarta untuk melihat stasiun kereta Jakarta Kota. Stasiun kereta Jakarta Kota yang indah dan megah seperti yang kita lihat sekarang ini adalah hasil renovasi stasiun lama. Renovasi yang didasarkan pada desain bangunan bergaya Art Deco dimulai tahun 1926 dan selesai tahun 1929. Stasiun kereta Jakarta Kota mempunyai 3 pintu. Pintu utama menghadap ke barat ke arah Museum Bank Mandiri, namun pintu tersebut sekarang ditutup. Pintu sebelah kiri menghadap selatan ke Jalan Pintu Besar Timur. Pintu di sebelah kanan menghadap utara ke Jalan Lada dan berhadapan dengan gedung Bank BNI. Saat ini stasiun kereta Jakarta Kota hanya melayani kereta lokal dengan rute jarak pendek. Dari stasiun Jakarta Kota, saya menyeberang jalan menuju ke gedung Museum Bank Mandiri. Gedung Museum Bank Mandiri dulunya adalah bangunan kantor perusahaan dagang Belanda bernama Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM. Bangunan kantor Nederlands Handelsmaatschappij tersebut juga dikenal sebagai The Factory Batavia. Gedung Museum Bank Mandiri yang berarsitektur Nieuw-Stedelijk atau Art Deco klasik mulai dibangun tahun 1929 dan selesai tahun 1933. Dari Museum Bank Mandiri, kita menuju gedung Museum Bank Indonesia yang letaknya bersebelahan dengan Museum Bank Mandiri. Gedung Museum Bank Indonesia dulunya adalah gedung De Javaske Bank. Gedung yang didirikan tahun 1828 dengan arsitektur bergaya neoklasik ini pernah menjadi rumah sakit dengan nama Binnen Hospital. Demikian video part 1 dan part 2 tentang bangunan indah peninggalan zaman Belanda di wisata Kota Tua Jakarta. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Di video selanjutnya, untuk masing-masing bangunan akan kami buatkan video tersendiri dengan penjelasan yang lebih lengkap tentang sejarah bangunan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan apabila Anda suka, mohon subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Good Green Equator Channel. Sampai jumpa di video kami berikutnya.